Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Tuhan atas nikmat yang diberikannya. Shalawat dan salam tidak pernah lupa kita lantunkan. Perkenalkan, nama saya Dewi Sukma Ayu dari 11 IPA 3. Pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul radikalisme dalam Islam. Teman-teman, pada waktu kita dikejutkan dengan sebuah tragedi kemanusiaan yang terjadi di belahan bumi Eropa, yang kembali kita lihat bahwa tujuan utama adalah umat Islam, dan memang ISIS yang merupakan bagian daripada gerakan yang melakukan itu bertanggung jawab itu agar menghantam kita sebagai agama Islam. Pertanyaannya adalah, apakah benar mereka mewakili Islam dalam melakukan perbuatan seperti itu? Mari kita bahas. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, agama Islam adalah agama yang selalu membuat kedamaian. Bahwa Rasulullah pernah bilang, tidak dianggap beriman orang yang tidak aman dari ancaman, dari tangannya, dari lidahnya. Itulah Islam. Mustahil sekali Islam itu melakukan gerakan-gerakan terorisme, menakut-nakuti orang dan sebagainya, bahkan sampai melakukan pembunuhan kepada orang-orang yang tidak sealiran atau seagama. Jangankan kepada manusia, kita kepada hewan saja disuruh berakhlak mulia. Beliau Rasulullah mengajari kita bagaimana cara membunuh hewan. Tidak boleh kita mengasah pisau di depan hewan yang akan kita sembelih. Kita tidak boleh menyembelih dengan pisau berkarat. Kita hindari buang air kecil di lubang-lubang semut. Begitu indahnya Islam mengajarkan kedamaian. Bukan hanya kepada manusia, kepada hewan pun juga begitu. Apalagi kepada manusia. Masalah hidayah bukan urusan kita, melainkan urusan Allah. Jadi dari sini kita berdiskusi bahwa itu bukan dari kaum Islam. Masalah dalam pembunuhan yang dilakukan oleh umat Islam kepada selain orang Islam atau non-Muslim itu hanya dilakukan oleh 3 alasan. 3 alasan itulah yang dilakukan oleh umat Islam ketika melakukan pembunuhan. Kita tidak boleh membunuh orang-orang kafir karena mereka juga hidup di bumi Allah. Yang pertama adalah di dalam konteks peperangan, silakan kita bunuh. Yang kedua harus dalam konteks kita membela diri dalam terdesak, kita boleh membunuh orang kafir. Yang ketiga adalah dalam konteks hukuman, ketika diputuskan oleh pengadilan bahwa mereka boleh dieksekusi mati, baru boleh dibunuh. Selain 3 alasan itu, kita tidak boleh membunuh orang-orang kafir. Dalam surat Al-Kafirun menjelaskan, Qul ya ayyuhal kafirun, itu menjelaskan bahwa secara akidah orang kafir memang harus ada di muka bumi. Mereka menjadi target dakwah kita ajak kepada agama Islam, bukannya kita bunuh. Sementara mereka kalau kita bunuh berarti kita telah menolong perbuatan setan. Jika terjadi terorisme di dunia, itu bukan perbuatan orang yang beragama Islam, tetapi orang yang mengikuti hawa nafsu setan, dan orang kafir juga semakin menuduh atau membenci Islam, bahwa yang melakukan terorisme adalah seakan-akan orang Islam. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.
Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.